Langit malam Timur Tengah tampak sunyi, namun di balik keheningan itu, bumi bergetar pelan. Dari padang pasir yang luas, sebuah kendaraan peluncur bergerak perlahan, berhenti sejenak, lalu langit terbelah oleh cahaya api raksasa. Rudal balistik Iran, generasi terbaru meluncur vertikal, menembus awan, meninggalkan jejak cahaya yang membakar udara. Dalam hitungan detik, ia melesat keluar atmosfer, bukan sekadar membawa hulu ledak, tetapi membawa pesan strategis yang jauh lebih besar. Iran tidak lagi berbicara tentang kemampuan. Iran kini berbicara tentang kesiapan. Kecepatan, presisi, dan skala produksi menjadi satu kesatuan yang sulit diabaikan. Ini bukan peluncuran uji coba biasa. Ini adalah pertunjukan kekuatan industri militer yang telah matang, sistematis, dan dirancang untuk perang jangka panjang. Ketika dunia luar bertanya, rudal apa yang terbaru? Iran justru menjawab dengan pendekatan berbeda. Bukan satu rudal, tetapi satu keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, Teheran memperkenalkan dan memodernisasi berbagai sistem balistik, mulai dari varian Fateh, generasi terbaru, Dezful, Zolfagar, hingga MRBM, seperti Sejil dan pengembangan lanjutan Emad dan Gader. Yang berubah bukan hanya jarak tempuh atau akurasi, tetapi filosofi produksinya. Rudal-rudal ini dirancang sejak awal agar bisa diproduksi cepat, disimpan lama, dan diluncurkan dari berbagai platform. Bahan bakar padat menjadi kunci, memungkinkan peluncuran tanpa persiapan panjang. Dalam konteks militer modern, ini berarti Iran mampu berpindah dari kondisi damai ke kondisi serangan hanya dalam hitungan menit. Sebuah mimpi buruk bagi sistem peringatan dini lawan. Baru-baru ini, dunia menyaksikan serangkaian peluncuran, latihan, dan pengungkapan fasilitas produksi rudal Iran yang dilakukan secara terbuka. Ini bukan kebetulan. Setiap peluncuran dilakukan di tengah eskalasi regional, saat radar musuh terus menyala dan sistem pertahanan udara dipaksa siaga penuh. Iran tidak sekadar menguji rudal, Iran menguji reaksi dunia. Dengan memperlihatkan kemampuan peluncuran simultan, mobilitas peluncur, dan akurasi klaim serangan, Teheran mengirim pesan bahwa stok rudalnya bukan simbol, tetapi alat yang siap digunakan. Setiap peluncuran adalah simulasi perang yang nyata, dan setiap uji coba adalah pengumuman bahwa produksi tidak melambat, justru dipercepat. Inilah titik kunci yang sering disalahpahami. Kekuatan rudal Iran tidak terletak pada satu senjata super, tetapi pada kemampuan memproduksi ratusan bahkan ribuan unit dengan spesifikasi yang konsisten. Keluarga Fateh menjadi contoh paling jelas. Dengan satu desain dasar, Iran menciptakan berbagai varian jarak pendek hingga menengah. Jalur produksi yang sama, komponen yang saling kompatibel, dan industri dalam negeri yang relatif kebal sanksi membuat produksi massal menjadi mungkin. Dalam perang modern, jumlah seringkali lebih menentukan daripada kecanggihan ekstrem. Iran memahami bahwa memaksa lawan menembakkan puluhan interseptor mahal untuk menghadapi satu gelombang rudal murah adalah kemenangan ekonomi sekaligus militer. Rudal balistik Iran terbaru dirancang untuk satu tujuan utama, melelahkan sistem pertahanan lawan. Setiap peluncuran massal bukan hanya upaya menghantam pangkalan atau infrastruktur, tetapi untuk memaksa radar bekerja terus-menerus, operator bertugas tanpa henti, dan stok interseptor menipis. Dalam doktrin ini, Iran tidak perlu menembus setiap lapisan pertahanan. Cukup dengan membuat pertahanan itu mahal, rumit, dan tidak berkelanjutan. Produksi besar-besaran memastikan bahwa tekanan ini bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Hari ini 10 rudal, besok 20, lusa 50,
ritme yang perlahan mengikis keunggulan teknologi lawan. Dampak produksi massal rudal balistik Iran terasa jauh melampaui perbatasannya. Negara-negara di kawasan kini harus menghitung ulang skenario pertahanan mereka. Pangkalan yang sebelumnya dianggap aman, kini masuk radius ancaman. Sistem pertahanan udara yang mahal harus dipikirkan ulang efisiensinya. Bahkan, negara dengan teknologi tinggi mulai menyadari bahwa menghadapi gelombang rudal berbahan bakar padat yang diluncurkan serentak adalah tantangan berbeda dari menghadapi satu atau dua senjata presisi tinggi. Iran, melalui produksi besar-besaran ini, berhasil memindahkan pusat gravitasi konflik dari siapa paling canggih menjadi siapa paling tahan lama. Setiap peluncuran rudal balistik Iran terbaru selalu memiliki dua audiens, militer dan politik. Di satu sisi, peluncuran itu melatih kru, menguji sistem, dan memvalidasi produksi. Di sisi lain, ia menjadi sinyal strategis yang sengaja dipertontonkan. Video resolusi tinggi, sudut kamera dramatis, dan narasi resmi bukan sekadar propaganda. Itu adalah komunikasi strategis. Iran ingin dunia tahu bahwa setiap rudal yang diluncurkan bukan prototipe terakhir, melainkan bagian dari stok yang terus bertambah. Pesannya jelas, serangan balasan bukan reaksi emosional, tetapi opsi yang telah dipersiapkan secara industri. Melihat semua ini, satu kesimpulan menjadi tak terelakkan. Masa depan kekuatan rudal Iran bukan pada kejutan teknologi, tetapi pada konsistensi produksi dan doktrin penggunaan. Selama lini produksi terus berjalan, selama bahan bakar padat terus disempurnakan, dan selama peluncur mobile terus diperbanyak, Iran akan mempertahankan keunggulan asimetrisnya. Pertanyaannya, bukan lagi apakah Iran memiliki rudal balistik yang mampu menyerang, melainkan berapa lama dunia luar mampu menghadapi tekanan dari produksi besar-besaran yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dalam perang modern, keheningan seringkali lebih menakutkan daripada ledakan, dan industri rudal Iran bekerja paling efektif justru saat dunia menunggu peluncuran berikutnya.